Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'dah. Sabahul khair. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan model-model pembelajaran bahasa Arab. Di pertemuan kali ini ya, kita akan mengulas bagaimana pentingnya kita mengetahui tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana di dalam RPS kita ya, yang telah kalian juga ketahui, indikator yang akan kita tempuh adalah yang pertama, mengetahui tentang macam-macam problematika pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, bisa memberikan solusi atau menghadirkan metode yang tepat terhadap problematika tersebut. Bisa dipahami semua? Bisa. Namun sebelum kita memulai perkuliahan di pagi hari ini, ya, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, beberapa menit, 2 menit cukup untuk absen di Edlink? Cukup ya. Silakan Pak Afron beri waktu untuk absensi di Edlink HP kalian. Ada yang kesulitan? Cukup absennya? Cukup. Sudah. Oke, kalau cukup kita akan langsung mempelajari tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Bisa dilihat di depan kita problematika pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran ya, itu tidak terlepas dari 2 peristiwa. Yang pertama adalah belajar, kemudian mengajar. Keduanya saling berkaitan dan interaksi. Sebagaimana pendapat William mengungkapkan bahwa mengajar adalah upaya dalam memberikan perangsang, kemudian bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Untuk merealisasikan belajar mengajar, khususnya pada bahasa Arab yang efektif dan efisien, kita perlu mengetahui problematika. Kemudian apa saja sebenarnya faktor-faktor penyebab hadirnya problematika dalam bahasa Arab? Ya, dalam jurnal yang ditulis oleh Nandang Sarif Hidayat itu terbagi menjadi 2, yakni faktor pokok dan juga faktor pendukung. Adapun faktor pokok bisa dilihat di layar atau sudah di-share ya di grup kalian. Sudah. Pertama adalah guru. Guru sebagai subjek pembelajaran. Biasanya atau dalam realita itu guru sebagai sentral pembelajaran. Siswanya hanya diam saja. Kemudian ya, sebagai guru, calon guru nih semuanya nih ya, sebagai calon guru bahasa Arab, setidaknya ada 4 maharoh yang harus diketahui, dikuasai oleh calon guru bahasa Arab. Tadi ada 4 maharoh yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai guru ya, calon guru. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan 4 maharoh tersebut? Saya, Pak. Oke, Mbak Sabrina. Oke, 4 maharoh tersebut. Yang pertama, maharoh kalam. Maharoh kalam adalah maharoh berbicara. Yang kedua, maharoh qiraah. Maharoh qiraah yaitu maharoh dalam membaca. Dan yang ketiga, maharoh kitabah. Maharoh kitabah adalah maharoh dalam menulis. Dan yang terakhir, maharoh istima. Maharoh istima adalah maharoh mendengar. Itu yang sudah kita dengarkan dan kita catat. Oke, itu ya 4 maharoh tersebut yang harus dikuasai oleh guru dan juga siswa nantinya dalam pembelajaran bahasa Arab. Minimal 4 itu, jangan sampai nanti
siswa tidak memahami 4 maharot tersebut. Yang ketiga, ya ini tentang proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu harus menghadirkan metode-metode yang tepat dalam menyampaikan indikator, khususnya dalam 4 maharoh tersebut. Kira-kira untuk maharoh kalam, nah itu kita bisa menggunakan metode mubasyarah atau metode langsung gitu ya. Kemudian ada juga metode-metode yang lain. Atau ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, Mas Samsul, silahkan. Metode apa yang tepat untuk maharoh kiroah, Pak? Oke, untuk maharoh kiroah apa kira-kira? Yaitu bisa menggunakan thoriqoh kiroah watarjamah. Ya, kiroah watarjamah. Karena apa? Dalam maharoh kiroah itu memang kalau tahapan pertama seperti halnya di sekolah dasar atau MI itu hanya mengenalkan huruf, kemudian bisa membedakan satu dengan yang lainnya, baik syakal ataupun huruf ya. Kemudian tapi kalau tahapan-tahapan di MA ya, itu yang jelas kan sudah mempunyai latar belakang yang bagus, maka bisa menggunakan thoriqoh kiroah watarjamah. Bukan hanya kiroahnya saja, tetapi juga memahami isi tentang bacaannya. Begitu Mas Samsul? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian setelah tadi proses pembelajaran juga guru terkadang tidak memahami materi yang akan diajarkan. Itu yang paling fatal sebenarnya. Oke. Faktor pokok yang kedua adalah murid sebagai objek pembelajaran. Nah, ini tadi ya, latar belakang siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang berasal dari MI, ada yang SD. Tentu antara yang MI dan SD itu akan memahami bahasa Arab di MI, gitu ya. Pun demikian di MTS dan SMP, ya kan. Pasti ada lebih mempelajari bahasa Arab walaupun mungkin dalam hal pengenalan. Kemudian kemampuan individu itu berbeda-beda. Ya, ada yang memang suka psikomotorik atau dalam kemahiran bahasa, ada juga yang senang sains. Dalam individunya kan beda-beda, makanya punya kemandirian antara siswa satu dengan yang lainnya. Tentu kalian ini yang jurusan PBA mempunyai kemampuan bahasa yang bagus dibanding dengan teknik ataupun dengan MPI yang memang senang manajemen, kan seperti itu. Kemudian ada juga keluarga. Nah, keluarga memang ada yang ini memilih, kenapa memilih MA, kenapa memilih SMA. Itu juga latar belakang. Kemudian faktor pendukung. Faktor pendukung itu memang semua dalam proses pembelajaran ya, seperti halnya media dan instrumen pembelajarannya menarik atau tidak. Ya, metode pengajarannya bagaimana? Mengapa kok kita ada mata kuliah dalam model pembelajaran bahasa Arab? Itu juga salah satunya adalah menghadirkan model pembelajaran yang interaktif. Kemudian evaluasi dan penilaian, adakah feedback ya antara guru kemudian siswa setelah pembelajaran atau tidak. Kemudian problematika linguistik. Nah, ini mungkin beberapa siswa ataupun mahasiswa juga merasakan yang latar belakangnya dulu tidak berbahasa Arab atau belum mempunyai basic bahasa Arab, itu menganggap bahasa Arab adalah asing, ya kan? Karena apa? Dalam problematika linguistik itu memang kesulitan-kesulitan yang hadir karena dalam materi bahasa Arab itu sendiri, baik mufrodatnya belum mengetahui. Kenapa? Wong cara bacanya saja belum bisa, apalagi mufrodatnya, kosakatanya. Kemudian tentang susunan kata, kemudian perubahan dari lafaz satu ke yang lain atau dalam ilmu shorof. Kemudian i'rab, harokat akhir pada sebuah lafaz, pada susunan kata dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan problematika linguistik. Kemudian kalau tadi itu teoretik yang mengatakan bahwasanya ini sebuah problem. Nah, sekarang Pak Fron akan menayangkan hasil penelitian.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh guru di Padang itu telah meneliti bahwasanya aspek awal atau faktor pokok itu kan tadi guru ya. Guru itu rata-rata kekurangannya atau problemnya yang pertama 8,3% itu menganggap kurang menguasai materi. Kemudian 3,3% itu kurang memberi motivasi kepada siswanya. Kemudian 16,7% itu terlalu banyak humor. Itu humornya banyak daripada materinya. Kemudian acuh tak acuh, silahkan kerjakan ini atau tuliskan ini terus kemudian pergi. Kemudian meremehkan siswa, oh pasti kamu nggak paham tentang bahasa Arab, bahasa Arab itu sulit, emang kamu bisa. Itu dikurangi karena itu yang biasa datang dari sudut pandang guru. Kemudian dari penelitian ini juga menghadirkan metode pengajaran, ya itu dianggap kurang inovatif kalau dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu 26,1%, metode kurang dipahami itu 13,0%. Kemudian pemaparan membosankan, bahasa Arab itu biasanya gurunya kereng-kereng. Nah, oleh sebab itu kalian nanti kalau jadi guru bahasa Arab jangan kereng-kereng, jangan galak. Gitu. Silahkan kerjakan. Iftah kitabakum, irfa yadak, irfa sautuk, atau iftah bab, jangan terlalu keras, yang mengalir saja. Dari sudut pandang materi ajar apa saja, ada 19,1% sulit dimengerti. Kemudian terlalu banyak materi 8,5%, 12,8% ada kesannya itu bahasa Arab sulit. Ya. 4,3% materi tidak penting. 6,4% kurang diminati. 2,1% itu tidak tahu fungsi mempelajari bahasa Arab. Kemudian 4,3% kurang terperinci dalam memberikan penjelasan materi bahasa Arab. Kemudian 10,6% itu sulit menentukan jabatan. Jabatan itu bukan jabatan posisi siapa, tetapi jabatan misalnya dalam tarkib ya, jumlah ismiyah, oh ini mutada, ini khobar, jumlah fi'liyah, ini fi'il, ini fa'il, oh ini jar, ini majrur, ya kan. Kemudian ini naat, ini man'ut, mudhaf ilaih, oh ini maf'ul dan sebagainya. Itu jabatan yang dimaksud. Itu kalian sebagai calon guru bahasa Arab nantinya setelah mengikuti perkuliahan ini nanti bisa memperbaiki dalam pemilihan model-model pembelajaran bahasa Arab. Itu yang bisa Pak Afron sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk penugasan, ya penugasan jangan lupa itu dikerjakan sebagaimana yang telah di-share di grup kalian ya. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi